Oke, halo teman-teman. Kembali lagi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UKWMS Kampus Kota Madiun. Nah, pada kesempatan ini saya mau mensosialisasikan kalau sudah ada pembukaan KKN PK, Peduli Komit Antusias untuk periode semester gasal tahun akademik 2024-2025. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengambil 100 SKS di UKWMS Kampus Kota Madiun, biasanya teman-teman sebelum masuk ke skripsi, sebelum masuk ke TA, teman-teman harus melakukan KKN dulu. Apa itu KKN? Nah, kali ini kita melakukan pembukaan KKN di periode gasal 2024-2025. Nah, untuk periode gasal 24-25 ini, KKN masih akan tetap dikelola oleh LPPM Kampus Kota Madiun dan nanti akan dilaksanakan secara luring, di mana nanti pelaksanaannya dilaksanakan di Kabupaten Magetan di Kecamatan Karas. Kemungkinan kita nanti akan ber-KKN di 3 desa, yakni di Desa Botok, di Desa Sumur Songo, dan di Desa Karas itu sendiri. Kapan teman-teman melaksanakan KKN? Biasanya teman-teman nanti akan melaksanakan KKN itu setelah UAS. Nah, ini kan minggu-minggu UAS kan. Nah, nanti setelah UAS, teman-teman liburannya itu ber-KKN semacam itu. Jadi sudah ada agenda untuk holiday-nya itu di Kecamatan Karas. Jadi pelaksanaannya KKN dilaksanakan di periode setelah UAS genap 2324 dan sebelum teman-teman memprogram KRS di periode gasal 24-25. Jadi nanti pelaksanaannya itu nggak akan mengganggu teman-teman kuliah, nggak akan mengganggu teman-teman ketika melaksanakan tugas akhir ataupun skripsi gitu. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ini. Mahasiswa sudah menyelesaikan 100 SKS terhitungnya sampai dengan semester genap 2324, yaitu semester ini gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah ambil 100 SKS sampai periode genap 2324, teman-teman bisa ambil KKN di periode gasal 2425 gitu. Nah, temanya apa tuh? Temanya masih sama. Jadi kita masih tetap mengusung KKN ini, KKN Peka, KKN Peduli, KKN Komit, dan KKN Antusias gitu. Tema yang kita ambil adalah optimalisasi potensi masyarakat guna mendukung pembangunan daerah melalui implementasi nilai PK. Tahu sendiri kan nilai PK itu adalah nilai yang diusung oleh universitas kita, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun, yakni Peduli, Komit, dan Antusias begitu. Nah, program kerjanya, karena kita mengusungnya adalah KKN PK, maka program kerjanya juga sama. Program kerjanya itu terdiri dari 3 program kerja, yakni bagian peduli, bagian komit, dan juga bagian antusias. Nah, untuk bagian peduli itu apa sih gitu? Nah, bagian peduli ini adalah sebenarnya kita ambilnya itu dari value atau nilai yang diusung oleh universitas itu sendiri, yakni peduli merupakan sikap yang menunjukkan perhatian yang besar terhadap sesama warga di lingkungan UKWMS dan juga para pemangku kepentingan, mengindahkan segala tata cara peraturan, kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga, serta ikut bagian dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan baik internal maupun eksternal. Jadi ketika nanti teman-teman mengikuti program KKN, teman-teman menunjukkan kepedulian teman-teman. Nah, untuk menunjukkan kepedulian tersebut di lingkup eksternal, teman-teman membuat program kerja, namanya program kerja peduli. Program kerja peduli adalah nanti peserta KKN membuat program kerja yang mencerminkan kepeduliannya sebagai insan UKWMS kepada lingkungan masyarakat. Contoh, misalnya teman-teman bikin program Laudato Si yang mengindahkan lingkungan, bikin sosialisasi sekolah ramah anak, dan sebagainya. Itu di lokasi KKN. Itu teman-teman menunjukkan kepeduliannya. Itu program peduli. Kemudian KKN yang kedua adalah bagian dari komit. Komit itu sendiri kalau sesuai dengan core value dari universitas adalah kesediaan untuk berbuat sesuai dengan amanah, tuntunan lembaga, ataupun kewajiban sebagai warga UKWMS. Nah, ini merupakan sikap yang minimal maupun normatif. Tapi harapannya kita sebagai insan UKWMS, sebagai WIMITS, itu kita akan memiliki sikap komit yang afektif, yang kayak beyond the call of duty, semacam itu. Nah, gimana caranya kita untuk menunjukkan sikap komit kita dalam program KKN ini? Kita harus ini
Peserta KKN sebagai bagian dari Sivitas Akademika UKWMS dapat menunjukkan komitmen komitmen untuk membantu mengembangkan potensi masyarakat guna mendukung pembangunan daerah gitu. Jadi apa tuh yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita berkomitmen untuk membantu pengembangan potensi masyarakat supaya bisa mendukung pembangunan daerah. Misalnya, kita bisa bikin program pelatihan pemasaran susu sapi segar. Kalau misalnya di daerah tersebut itu kaya akan potensi susu sapinya semacam itu. Kemudian dan juga secara online karena ini sudah mulai digital gitu. Kemudian ada program peningkatan kesejahteraan psikologis misalnya. Itu adalah contoh program komit yang harus bisa teman-teman buat ketika teman-teman nanti ber-KKN di desa di 3 desa yang ada di Kecamatan Karas gitu. Kemudian program yang ketiga adalah program antusias. Nah, antusias kalau sebagai teman-teman tahu bahwa antusias merupakan sikap yang amat bergairah, sangat berminat, dan bersemangat berapi-api dalam setiap tugas dan kegiatan yang diemban maupun dilaksanakan. Nggak ada rasa terpaksa, bahkan serasa selalu ingin melaksanakannya. Nah, itu antusias, jadi excited gitu. Nah, sikap ini menimbulkan gairah yang positif dan meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain, serta secara terbuka bisa menunjukkan ide-ide baru dan juga peluangan baru. Nah, bagaimana teman-teman mengimplementasikan sikap antusias ini kepada program KKN? Nanti teman-teman diharapkan bisa membuat program yang dapat meningkatkan antusiasme masyarakat untuk melakukan suatu gerakan positif tertentu gitu. Misalnya, oh gerakan semangat pagi gitu atau gerakan program lansia produktif atau program lansia sehat ceria atau gerakan rajin menabung semacam itu. Jadi sebenarnya KKN nanti yang akan kita laksanakan selama 2 minggu nanti akan ada timelinenya setelah ini itu nanti teman-teman secara berkelompok melakukan 3 program ini, program peduli, program komit, dan juga program antusias secara berkelompok di lokasi KKN. Nah, kapan kita akan melaksanakan itu? Kita akan melaksanakannya nanti di bulan Juli dan juga Agustus gitu. Tapi sebelum itu teman-teman harus aware sama persiapannya gitu, persiapannya karena untuk membuat program ini berjalan dengan baik, tentunya teman-teman harus membutuhkan persiapan yang matang juga. Tentunya teman-teman harus bikin rancangan program kerja yang nanti akan tertuang di proposal KKN gitu. Nah, untuk itu nanti teman-teman harus melakukan mengikuti pembekalan juga gitu. Nah, persiapan program KKN ini sudah kita siapkan sejak bulan Mei kemarin, teman-teman. Jadi, teman-teman LPPM Kampus Kota Madiun sudah melakukan persiapan KKN sejak bulan Mei. Mulai dari tanggal 27 sampai Juni ini, kemudian ada persiapan dengan pimpinan, kita mengelaborasi program, merevisi program yang mungkin nanti akan kita eh, apa namanya yang dicanangkan kepada teman-teman semua. Kemudian pembuatan materi sosialisasi juga sudah kita buat. Kemudian sosialisasi. Nah, sosialisasi pada tanggal sekarang ini 18 Juni sampai dengan nanti tanggal 21 Juni. Jadi nanti setelah video ini tayang, teman-teman akan mendapatkan informasi dari program studi terkait dengan pendaftaran KKN. Kapan pendaftaran itu dibuka? Ini di nomor 5 yang warnanya kuning. Pendaftaran KKN dibuka mulai tanggal 24 Juni sampai 28 Juni. Tenang, pendaftaran KKN-nya dibuka secara online. Jadi anywhere, everywhere teman-teman itu berada, teman-teman bisa melakukan pendaftaran KKN. Nggak harus ke kampus, tenang aja gitu. Nah, nanti gimana tutorial cara pendaftarannya, tenang aja. Nanti di bagian belakang nanti akan saya jelaskan gimana caranya mendaftar KKN gitu. Tapi ingat tanggalnya ya. Tanggal pendaftaran KKN adalah tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024. Nah, setelah teman-teman melakukan pendaftaran, teman-teman melakukan konfirmasi peserta. Fungsinya apa? Konfirmasi peserta ini fungsinya adalah untuk melakukan pendataan lokasi. Nanti teman-teman harus ngisi Google Form. Google Form ini juga diisi secara online juga. Teman-teman nggak perlu datang ke kampus juga. Di tanggal 24 sampai 29 Juni 2024.
Nah, setelah itu nanti yang bakal kerja tim kita, tim LPPM. Karena nanti teman-teman bakal nunggu konfirmasi dari WA Group. Nanti teman-teman akan mendapatkan invite dari WA Group untuk nanti info terkait dengan KKN akan disampaikan di WA Group tersebut gitu. Nah, setelah tanggal 29 Juni nanti yang kerjakan LPPM selama bulan Juli. Selama bulan Juli kita akan melakukan penyusunan kepanitiaan, penyusunan anggaran, penyusunan kelompok. Nah, ini asalnya dari mana? Ini adalah berasal dari Google Form yang sudah teman-teman isi gitu. Kemudian akan pengumuman peserta KKN di tanggal 12 Juli. Jadi tunggu di tanggal 12 Juli kalian kelompoknya siapa aja, kalian DPL-nya siapa aja akan diumumkan di tanggal 12 Juli. Kemudian nanti akan ada perizinan dulu. Jadi kita sebagai panitia akan kulon nuwun dulu ke lokasi KKN dari tanggal 1 sampai 5 Juli. Tenang aja. Jadi kalian nggak harus sendirian, tenang aja, panitia akan mendampingi kalian. Kemudian nanti panitia akan melakukan rapat persiapan di tanggal 10 Juli untuk nanti ketemu kalian di tanggal 15 Juli dalam pembekalan pusat gitu. Pembekalan pusat KKN nanti akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juli. Nah, ini yang harus dilaksanakan secara luring. Jadi teman-teman harus datang ke kampus di tanggal 15 Juli untuk mengikuti pembekalan pusat KKN dan juga pembekalan khusus. Pembekalan khusus nanti akan dilaksanakan nggak cuma sehari aja, nanti dilaksanakan tanggal 15 sampai dengan tanggal 26 Juli. Pembekalan khususnya nanti ngapain aja? Pembekalan khususnya nanti teman-teman akan konsultasi dengan DPL untuk membuat proposal program kegiatan KKN gitu. Nah, agendanya apa aja? Agendanya adalah pemilihan porkel, koordinator kelompok. Kemudian nanti teman-teman akan melakukan perizinan dan tenang aja surat nanti sudah kita siapkan dari LPPM, nanti teman-teman bisa melakukan perizinan itu langsung ke lokasi KKN-nya sesuai dengan kelompoknya. Kemudian teman-teman di sana ngapain? Teman-teman melakukan analisis kebutuhan gitu. Nah, analisis kebutuhan itu dilakukan untuk apa? Supaya teman-teman bisa melakukan atau membuat proposal program kerja. Nah, dilaksanakannya kapan aja tuh? Dilaksanakannya itu mulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 26 Juli, gitu ya. Jadi nanti goalnya adalah goal dari masa pra KKN ini sebutannya itu tanggal 13 sampai nomor 13 sampai nomor 15 ini adalah masa pra KKN. Masa-masa yang harus teman-teman lalui ketika teman-teman sebelum teman-teman diterjunkan ke lokasi KKN. Jadi mulai dari pembekalan pusat, pembekalan khusus sampai goalnya adalah pengumpulan proposal program kerja KKN di tanggal 26 Juli gitu. Nah, ini, setelah itu adalah masa pelaksanaan KKN. Masa pelaksanaan KKN ini teman-teman nanti akan diberangkatkan ke lokasi KKN di tanggal 29 Juli. Di tanggal 26 proposal sudah jadi, tanggal 29 Juli proposal yang sudah teman-teman rancang, proposal yang sudah teman-teman bikin nanti akan teman-teman aplikasikan, teman-teman laksanakan di tanggal 29 Juli sampai 9 Agustus gitu. Ini adalah masa pelaksanaan KKN selama 2 minggu aja. Nah, nanti tenang aja, kita akan selalu melakukan kunjungan. Kunjungan kedua yakni tanggal 1 Agustus kita akan ke sana, panitia dan juga DPL akan ke sana, akan melihat gimana sih program kerja kalian, apakah ada hambatan, apakah berjalan dengan lancar, semacam itu. Kemudian nanti tanggal 9 Agustus kita akan jemput kalian untuk nanti kembali lagi ke kampus dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah teman-teman laksanakan selama 2 minggu di lokasi KKN itu gitu. Dan ingat, tanggal 22 sampai 26 Juli, teman-teman harus melakukan KRS semester gasal 24-25. Nah, KRS ini nanti teman-teman harus menuliskan KKN sebagai salah satu mata kuliah yang teman-teman ambil di semester dasar 24-25. Ingat ya. Jadi KRS tanggal 22 sampai 26 Juli, teman-teman harus menuliskan KKN sebagai apa namanya? Salah satu mata kuliah yang teman-teman ambil. Kalau misalnya teman-teman nggak menuliskan itu, nanti nilai KKN nggak akan bisa keluar di semester gasal 24-25 gitu. Nah, setelah pelaksanaan KKN selesai, teman-teman nanti ini teman-teman nanti akan melakukan evaluasi pelaksanaan KKN. Nah,
DPL akan melakukan penilaian itu mulai dari tanggal 15 Juli sampai 5 September. 5 September itu adalah jadwal kalian ujian lisan bersama di SPL gitu kan. Evaluasi ini berkaitan dengan pembuatan laporan. Tenang aja, nanti format laporannya sudah ada template-nya dan teman-teman tinggal mengikuti template itu. Dan ini ikuti tanggalnya. Nah, pembuatan laporan itu dari tanggal 29 Juli dari teman-teman mulai diberangkatkan KKN sampai nanti tanggal 10 September. Penyerahan laporan KKN ke LPPM ke sekretariat itu tanggal 10 September 2024 gitu. Kemudian nanti setelah itu yang kerja LPPM lagi. LPPM akan mengolah nilai kalian, nilai-nilai yang dari DPL akan diolah, kemudian nanti pada tanggal 18 September nanti akan dilakukan rapat evaluasi nilai KKN semacam itu. Dan nanti nilai akan diserahkan ke BAAK tanggal 23 September 2024. Dan nanti teman-teman akan dapat sertifikat bahwa teman-teman sudah melaksanakan KKN selama 2 minggu di bulan November 2024 dan KKN selesai ditandai dengan pelaporan kepada rektor di bulan November 2024 semacam itu. Jadi saya rasa timeline ini sudah cukup jelas. Nanti teman-teman bisa mengikuti timeline ini di Google Drive yang akan saya sampaikan di bagian poster ya gitu. Nah, tapi untuk itu yang perlu teman-teman wajib ketahui ini ada jam pelaksanaan KKN yang harus dipenuhi gitu. Jadi ketika melaksanakan KKN peserta KKN itu wajib melaksanakannya selama ini teman-teman 120 jam. Wow, kalau misalnya lihat 120 jamnya itu adalah angka yang sangat banyak sekali ya gitu. Tapi tenang aja, 120 jam itu tidak harus dipenuhi secara ini kok, secara full. Maksudnya secara, oh dalam satu kurun waktu tertentu itu enggak. Jadi 120 jam ini dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama itu adalah masa pra-KKN. Masa pra-KKN ini yang tadi, sebelum teman-teman diterjunkan ke lokasi KKN, teman-teman harus melalui masa pra-KKN. Masa pra-KKN ini teman-teman harus memenuhi 30 jam. 30 jam itu dimulai dari kapan? Dimulai dari tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 26 Juli. Ini adalah masa pembekalan pusat sampai dengan pengumpulan proposal program kerja. Gitu. Dan teman-teman wajib melaluinya minimal 30 jam. Gitu. Kemudian yang kedua adalah masa pelaksanaan KKN. Masa pelaksanaan KKN selama 2 minggu, mulai dari tanggal 29 Juli sampai 9 Agustus 2024, teman-teman wajib melaksanakannya itu selama 60 jam. Gitu. Jadi dipecah 60 jamnya di pelaksanaan KKN. Nah, setelah itu adalah masa pasca KKN. Pasca KKN ini adalah masa penyusunan laporan dan sampai ujian. Masa pasca KKN ini dimulai dari tanggal 10 Agustus sampai 5 September 2024. Dan pada saat masa pasca KKN, teman-teman wajib memenuhi 30 jam. Jadi 30 jam di awal, 60 jam pada masa pelaksanaan, 30 jam di akhir. Dan total 120 jam teman-teman sudah melaksanakan KKN-nya. Semacam itu. Nah, nanti untuk bisa menjadi peserta KKN, teman-teman harus ngapain? Ini aja yang teman-teman perlu perhatikan. Yakni ingat pada tanggal 24 sampai tanggal 28 Juni, teman-teman mendaftar. Gimana cara daftarnya? Yang pertama dilakukan adalah ini, download formulir pendaftaran KKN di ini. Di bit.ly/daftar KKN Gasal 2425. Nah, kalau misalnya ini diklik, nanti akan keluar sebentar. Akan keluar, saya share screen lagi. Oke, nanti kalau misalnya ini teman-teman klik, teman-teman akan keluar ini. Teman-teman akan keluar formulir pendaftaran kuliah kerja nyata Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, kampus Kota Madiun. Ini. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan formulir ini. Nanti formulir ini di-download. Setelah di-download diisi nama, NRP, fakultas, program studi, tahun masuknya kapan, total SKS tempuhnya kapan,
Terus habis itu total SKS tempuh itu mulai dari terhitung dari semester gasal 2324 sampai KRS semester genap 2324. Jadi gasal 2324 KHS-nya sampai genap 2324 itu totalnya berapa gitu. Nah, kemudian nanti teman-teman kasih tanggal di sini, terus habis itu teman-teman tanda tangani, mintakan tanda tangan ke dosen penasihat akademik masing-masing. Setelah itu mintakan tanda tangan ke ketua program studi, ke kaprodi, kemudian mintakan stempel. Oke? Jadi ini diisi, ditandatangani, minta tanda tangan dosen penasihat akademik, minta tanda tangan kaprodi, minta stempel, kemudian di-scan. Jadi dokumen ini di-scan. Dokumen ini harus dilampiri dengan ini. Dokumen KHS terakhir yang di-download di Siakat. Jadi KHS terakhir adalah KHS semester Gasal 2324 dan dokumen KRS terakhir semester genap 2324 gitu ya. Jadi nanti akan ada 3 dokumen. Dokumen formulir pendaftaran, dokumen KHS Gasal 2324, dokumen KRS genap 2324. Nah, 3 file dokumen ini di-scan dalam bentuk soft file. Kemudian setelah itu lakukan langkah kedua. Langkah kedua adalah ini, konfirmasi. Konfirmasi pendaftaran KKN di tanggal 24 sampai 29 Agustus. Konfirmasinya caranya bagaimana? Caranya adalah ngeklik ini, bit.ly/regis KKN Gasal 2425. Kalau misalnya teman-teman sudah ngeklik ini, teman-teman nanti akan keluar ini. Akan keluar form konfirmasi KKN Gasal 2425. Nah, nanti teman-teman isi ini email, nama mahasiswa, NRP, program studinya apa, jenis kelaminnya apa, nomor HP. Nomor HP ini harus yang aktif dan punya WA. Karena nanti koordinasi kita adalah melalui WhatsApp. Kemudian punya sepeda motor atau enggak. Sepeda motornya harus lengkap, ada SIM dan ada STNK-nya. Kalau misalnya iya, dijawab iya. Kalau enggak, ya dijawab enggak. Nah, kalau misalnya iya, nanti kalau punya sepeda motor itu jenisnya apa? Contoh, Vario 125 gitu. Tapi kalau misalnya enggak, tinggal ditulis tanda strip gitu aja. Kemudian jumlah SKS yang sudah ditempuh sampai semester genap 2324 sampai semester ini. Kemudian tadi, 3 dokumen yang teman-teman scan tadi, teman-teman upload di sini. Unggah scan formulir pendaftaran yang tadi sudah ditandatangani mahasiswa, dosen PA, dan juga kaprodi yang sudah distempel, diunggah di sini. Kemudian yang kedua adalah unggah dokumen KHS terakhir, semester Gasal 2324 yang di-download dari Siakat. Nanti bentuknya PDF diunggah di sini. Dan yang ketiga adalah unggah dokumen KRS terakhir, semester genap 2324 nanti diunggah di sini. Bentuknya PDF juga. Gitu. Nah, setelah itu teman-teman ngisi identitasnya untuk kaos KKN-nya. Kaos KKN-nya teman-teman ukurannya apa, kemudian sudah tinggal klik kirim. Gitu. Nah, setelah itu langkah yang sudah teman-teman lakukan sudah selesai dan teman-teman tinggal menunggu ini, menunggu ada invitean join WA group ke apa namanya ke grup WA KKN PK gitu. Jadi ada nanti akan ada grup WA KKN PK, nanti teman-teman akan di-invite di sana. Oke? Itu aja yang nanti harus teman-teman lakukan kalau misalnya teman-teman nanti mau daftar menjadi peserta KKN semester Gasal 2425. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, teman-teman bisa tanya ke Sekretariat LPPM di koridor lantai 1 di bagian sisi kirinya nanti ada tulisannya di pintunya LPPM semacam itu. Nanti teman-teman bisa tanya aja ke sana kalau misalnya teman-teman mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran KKN. Mungkin itu aja dari saya. Sampai ketemu di pembekalan. Dadah.